Nah, selamat pagi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Salam. Ya, kita saat ini terus diajak untuk terus selalu berdoa, khususnya untuk bangsa dan negara. Ya, dengan adanya virus corona ini supaya segera terlewatkan. Untuk itu kita hanya dapat menyerahkan semua kepada Tuhan. Ya, untuk itu mari kita akan landasi hati kita, kehidupan kita dengan firman Tuhan. Ketika nanti kita akan berdoa bersyafaat, kita akan baca di dalam 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1. Kita baca ayat 6 dan ayat 7. Satu Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ya, firman Tuhan ini merupakan suratan Rasul Petrus, ya, yang ditujukan untuk semua orang percaya, termasuk kita semuanya. Yang kita perlu mengetahui keberadaan orang-orang percaya itu ada di mana. Ketika saat ini firman Petrus menyampaikan suatu nasihatnya, sangat begitu penting. Ya, kita akan baca terlebih dahulu di dalam ayat yang pertama. 1 Petrus pasal 1 ayat 1. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, jadi suratan Rasul Petrus ini ditujukan kepada orang-orang percaya atau anak-anak Tuhan yang saat itu ada di perantauan di berbagai kota. Ya, saat itu ada di berbagai kota sebagai pendatang. Ya, sebagai pendatang. Nah, kita perlu mengetahui Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, orang hidup di perantauan sebagai pendatang itu tidak menentu. Ya. Banyak persoalan-persoalan, baik itu persoalan pekerjaan, baik itu kebutuhan sehari-hari, baik itu keluarga, baik itu juga di masyarakat dan lain-lain, yang bisa membuat seseorang itu bisa menjadi gelisah, ya, menjadi susah, menjadi gelisah. Ya. Seperti yang terjadi saat-saat ini. Ya. Kita ini juga orang-orang percaya itu di dunia ini juga bisa dikatakan sebagai pendatang.
karena kita ini adalah warga kerajaan surga. Kita sebagai orang percaya juga dianggap sebagai orang asing. Ya. Juga banyak persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi di dalam dunia ini. Seperti yang dinasihat oleh Rasul Petrus ini, bagaimana orang-orang percaya yang ada di perantauan di berbagai-bagai kota sebagai pendatang, persoalannya tuh begitu banyak. Ya. Seperti saat ini yang terjadi dengan adanya virus corona yang melanda dunia. Kalau kita ya terus mengikuti berita bagaimana orang-orang yang ada di luar negeri, yang mereka sebagai perantau di sana, waduh saat ini yang orang-orang Indonesia di Malaysia, jutaan orang dengan adanya virus yang melanda dunia ini benar-benar juga mengalami masalah yang cukup berat. Ya. Seperti yang saat ini pun juga ketika seseorang bekerja di luar kota, hanya di Jakarta, yang apalagi saat ini saat mudik, hari raya, begitu sulit, begitu banyak masalah karena virus corona. Ya. Sehingga ketika pamannya naik bis ke terminal harus ya istilahnya di karantina, ya, sehingga beberapa waktu ya seperti ya pesawat terbang, bis, kereta api, ya sementara lockdown, wah jadi harus berhenti, sehingga banyak orang yang memang merasakan suatu masalah yang cukup besar. Ya. Sehingga ketika kita dengar katanya yang di karantina di geraha wisata ada yang melarikan diri, ya rasanya memang berat ya dan diketemukan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, jadi seperti kembali hidup di perantauan sebagai pendatang itu tidak menentu, banyak persoalan-persoalan, masalah-masalah di dalam kehidupannya. Ya, ketika seseorang mengalami percobaan, masalah kehidupan, itu sangat rentan sekali. Ya. Dengan mengeluh, ya. Sangat rentan sekali dengan bersungut-sungut. Sangat rentan sekali dengan marah-marah. Ya, tidak dapat berpikir panjang. Bahkan ada yang melakukan yang sesuatu yang jahat di pemandangan Tuhan. Ya. Itu ketika seseorang mengalami pencobaan, masalah kehidupan. Sangat rentan sekali. Ya. Dengan mengeluh, bersungut-sungut, marah-marah, kadang-kadang melakukan sesuatu yang jahat yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Seperti kalau kita merenungkan sejarah orang Israel ketika berada di padang gurun setelah keluar dari perbudakan di Mesir. Kalau kita baca, sering kali disampaikan Paulus kepada suratannya kepada jemaat dimanapun saja berada. Itu selalu terus disampaikan sebagai peringatan, sebagai pelajaran untuk jangan sampai meniru. Karena apa? Ketika di padang gurun
waduh, orang Israel ini sudah melakukan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Bagaimana mereka yang sudah melihat bagaimana keajaiban-keajaiban yang Tuhan nyatakan untuk menghukum orang Mesir sangat dahsyat, namun ketika hanya kebutuhan sehari-hari yang bisa saja memohon kepada Tuhan, namun rentan dengan hal-hal yang tidak baik, bersungut-sungut, marah-marah, yang tidak berpikir panjang apa yang senantiasa bisa berkenan pada Tuhan. Ya. Itulah sesuatu ketika seorang mengalami suatu masalah pencobaan. Ya. Nah, dalam hal mensikapi pencobaan masalah kehidupan ini, ya, tidak terus menerus kita tuh lantas gelisah, ya, sebagai orang percaya, melainkan seperti apa yang dinasihatkan oleh Rasul Petrus ini kepada orang percaya yang saat itu ada di perantauan, yaitu apa? Bergembiralah akan hal itu. Bergembiralah akan hal itu. Ini sangat-sangat penting sekali. Ya, ada tambahan lah yang memang itu sesuatu yang penting, perintah yang sangat penting untuk dipahami ketika seseorang menghadapi pencobaan masalah hidup. Mensikapi dengan bergembira. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mengapa ini sangat penting? Memang ini pada umumnya sulit untuk bisa mensikapi seperti apa yang dinasihatkan Rasul Paulus. Ya. Masa dalam pencobaan pada masalah kok terus mensikapi dengan bergembira? Ini tidak umum, tidak wajar. Ya. Tapi inilah sesuatu yang dari Tuhan melalui Rasul Petrus ini ditekankan, dan ini sesuatu yang sangat penting. Bergembiralah akan hal itu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, memang ini kita memang belajar ya melalui apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus ini. Kita ini belajar untuk senantiasa ya berlomba atau berpacu ya, kaitannya mensikapi semua keadaan atau masalah-masalah kehidupan ini. Karena banyak perkara-perkara dalam hidup di dunia ini, masalah-masalah itu datang tiap waktu, tiap saat, tidak diduga, sekonyong-konyong itu datang. Ya. Nah, ini dikatakan oleh Rasul Petrus, sebab ketika mensikapi masalah kehidupan, pencobaan seperti apa dilalui oleh orang anak Tuhan yang ada di perantauan itu, ya, dengan penuh kegirangan kita akan melihat bahwa Tuhan itu mengerjakan sesuatu. Mengerjakan sesuatu untuk katakan kemurnian iman, ya. Mengerjakan sesuatu untuk kemurnian iman kita. Ini sangat sesuatu yang benar-benar sangat ditekankan, karena kita ini adalah orang-orang percaya. Jangan sampai memiliki kehidupan iman yang murahan. Ya. Kehidupan iman yang murahan, yang sedikit-sedikit
Ya, sedikit-sedikit seperti anak kecil. Ya. Yaitu supaya kita, yaitu Tuhan mengerjakan sesuatu untuk kemurnian iman yang nilainya itu tinggi, dikatakan oleh Rasul Petrus. Bahkan dikatakan lebih tinggi nilainya dari emas yang fana. Emas saja itu sudah benda mulia, harganya mahal. Tapi itu tidak apa-apanya dibandingkan dengan kehidupan iman. Namun seringkali orang lebih mengutamakan hal-hal yang fana daripada perkara iman. Itu kebanyakan orang percaya. Ya. Lebih menitik beratkan pada barang-barang fana, hal-hal dunia, lebih meremehkan tentang hal kehidupan iman. Maka ketika seringkali datang tidak dapat mensikapi seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus ini. Karena tidak ada tujuan untuk berpacu dalam kehidupan iman. Sehingga kecil-kecil masalah sudah lepas tangan. Ini maunya saya begini. Saya ambilkan contoh bukan untuk saya istilahnya pamer atau menyombongkan diri, bukan. Waktu saya masih sekolah itu saya melihat, saya seringkali memang diperintah ibu saya. Jadi saya tuh dalam keadaan waktu itu dalam keluarga itu benar-benar suasana itu sangat berat sekali. Ya, saya disuruh ibu saya ke Solo untuk minta uang kepada bapak untuk kebutuhan kehidupan. Kalau tidak diberi pulang saya yang dimarahi. Terus saya melihat sering terus datang lagi, kapan berapa hari datang. Ya saatnya dikasih, tapi saya tidak dikasih. Terus seringkali kalau sering tidak dikasih ya suruh datang. Saya melihat kondisi bapak saya itu punya sakit napas, punya paru-paru, sakit asma. Udah mengkis-mengkis kalau udah pulang kerja atau pas tidak kerja sakit. Rasanya tuh berat sekali, saya tuh kasihan sekali. Ya, kasihan sekali. Ya, memang seperti ketika memang suatu keluarga, bapak ibu mempunyai anak-anak, memang beban kehidupan itu banyak. Ibu pun juga memerintah karena harus memikirkan anak-anak, sekolah, biaya hidup, makan sehari-hari. Kalau tidak punya uang bagaimana? Tapi selalu terus marah, sehingga di rumah harus, ya kadang-kadang anak tidak merasakan belayan kasih orang tua, tidak pernah. Tiap hari memang harus banyak hal harus menekan pada diri saya dan anak-anak. Namun saat itu saya memberanikan diri dengan pertolongan Tuhan, melihat situasi bapak saya demikian, melihat ibu yang marah-marah. Saat itu saya ngomong, Bu, bapak ki duwe loro paru-paru, napas sesek, sok rasa nyambut gawe. Bu, saiki bapak rasa doyak-oyak. Saiki kerja sak tekane tak ewangi. Ibu saya bisa diam diri. Bisa menerima. Tidak
ngomong neko-neko sudah diam diri. Ya, dengan apa yang sudah saya sampaikan, saya mau membantu kerja. Bagaimana mati-matian yang harus ada di tempat pekerjaan. Ya puji Tuhan. Ya ibu saya sudah, sikap marahnya sudah berubah. Ya belajar menerima terus kerja. Terus saya anak-anak mendukung kerja. Saya melihat bapak saya rasanya tuh artinya longgar. Sekarang sikapnya sudah, waktu itu sudah longgar, lantas biasa sesek sakit-sakitan itu lama-lama bisa pulih, sembuh, tidak pernah dikejar-kejar. Kemudian saya melihat bagaimana perkembangan rumah itu, ekonomi terus semakin meningkat. Ekonomi semakin meningkat, semakin meningkat, semakin meningkat. Ya, kerja berat, ya tidak ada upah, ya upahnya makan sehari-hari. Sekolah tidak pernah disangoni. Saya pernah pulang sekolah sore dan hujan, ya menggembos di Kleco. Sudah dari Kleco itu jalan jadi tuntun sampai ke rumah. Karena tidak ada tukang tambal, sudah malam pulangnya malam. Hujan-hujan kudanan. Ya karena memang juga tidak ada tukang tambal. Nah, namun saya melihat bagaimana Tuhan itu bekerja. Tuhan nyatakan sesuatu yang indah boleh rasakan. Ketika saya memberanikan diri dengan pertolongan Tuhan, menyampaikan sesuatu yang penting. Jangan sampai dalam keluarga itu terjadi sesuatu yang tidak harmonis, tidak menyenangkan. Ya. Jadi keadaan boleh terjadi. Sesuatu yang tidak menyenangkan boleh ada. Namun bagaimana ketika kita dapat mensikapi. Ketika kita mensikap ikut mengeluh, ikut marah, kita tidak tahan di rumah, bisa kita bersikap yang tidak baik kepada orang tua, berani kepada orang tua. Oh banyak. Ketika anak tidak keturutan, ketika harus bekerja membantu orang, wah kadang-kadang sulit sekarang ini. Orang sekarang minta sangu aja tidak disangoni saja sudah marah, aku mau sekolah. Itu. Ampun puji Tuhan, jadi itu menjadi suatu yang indah saya melihat perkembangan, perubahan. Sehingga hubungan ibu dan bapak menjadi harmonis, bapak menjadi tenang, lama-lama sudah sampai tua malah tidak sakit-sakitan. Memang seseorang ketika ditekan, selalu dimarahi itu dampak kejiwaan sangat berat. Ya, sakit sulit untuk sembuh karena apa? Tekanan itu kuat. Ya. Itu dampaknya. Maka dalam hal ini ketika Rasul Petrus ini menyampaikan sesuatu kepada orang-orang percaya yang ada di perantauan, memang hidupnya itu sangat berat. Terlebih saat ini yang terjadi di negeri ini, bahkan dunia ini yang melanda dengan virus, ini sangat berat. Namun seperti kata yang disampaikan Rasul Petrus ini, bergembiralah. Sebab ketika mensikapi pencobaan masalah dengan penuh kegembiraan, kita dapat melihat bahwa Tuhan itu mengerjakan sesuatu untuk kemurnian iman yang nilainya itu tinggi, yang sangat berharga, dikatakan lebih dari emas yang fana. Amin Bapak Ibu. Ini sesuatu yang sangat indah. Harapannya ketika kita dapat mensikapi dengan benar itu sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. Tapi adakah anak-anak Tuhan itu mau berpacu yang sedemikian ketika ada masalah? Adakah mereka berpacu? Masalah suami istri, dapatkah berpacu untuk belajar di dalam iman? Masalah pekerjaan, masalah ekonomi, dapatkah berpacu untuk dalam hal iman? Tergantung cara mensikapi.
ketika mensikapi tidak tepat, tidak sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan, dia gagal. Bagaimana mereka mempunyai kualitas iman yang nilainya tinggi. Orang kadang-kadang mengecilkan tentang kehidupan iman. Saya terus belajar dari hari ke hari. Saya sudah sering ceritakan ketika saya ada hubungan dengan istri saya untuk membangun keluarga. Waduh, tantangan berat. Ibu tidak mendukung saat itu. Saya calon mertua, bapak mertua itu ngenengke. Pada itu ada masih kaitan dengan keluarga, Pak D, Mbok D saya. Ketika saya sering menyapa, tidak dilori, tapi saya terus sapa. Ibu saya dengan pertimbangan, ya karena dasarnya tidak jelas. Ini mesti golek guna-guna dan lain-lain. Wah, itu. Tapi panggilan saya untuk itu saya terus perjuangkan. Saya calon istri saya itu saya katakan, kau itu bisa nyerateni ibu sing benar-benar. Ya dengan mau terus melayani apa yang mereka repotan itu. Waktu itu sebelum nikah. Saya belajar karena apa? Ya istri saya memang bukan orang pendidikan, orang yang selalu banyak diem. Ya, saya memang waktu itu saya kerja di pemerintah daerah. Ya secara manusia dulu saya berpikir ya seimbang, tapi saya belajar. Ketika Tuhan gerakan untuk ini, saya waktu itu juga secara manusia tidak bisa menerima. Saya berdoa, Tuhan kok begini? Apa maksudnya? Kok Tuhan menyatukan ini dengan kalau saya sedemikian? Saya berdoa. Ternyata Tuhan nyatakan, terus saya belajar kepada istri saya tentang semua kelemahan, semua kekurangannya. Ya, sehingga sampai saat ini pun Tuhan selalu memberkati. Saya tetap ya di dalam lawatan Tuhan. Hubungan suami istri tetap terus indah. Ini adalah merupakan suatu perjuangan. Maka perlu kita berpacu dalam hal iman. Maka ketika datang masalah pencobaan, itu mari kita belajar mensikapi seperti apa yang dikatakan Rasul Petrus ini. Bergembiralah. Ya, jangan sampai seperti orang-orang Israel ketika di padang gurun selalu nuruti emosinya saja yang hanya dengan marah-marah, dengan memberontak kepada Allah. Sehingga akhirnya rugi sendiri, dibinasakan Tuhan. Dibinasakan oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita harus menyadari bahwa di dalam hidup ini tidak lepas dari pencobaan dan masalah. Mari kita perlu belajar mensikapi dengan benar. Hidup ini tidak bisa lepas dari masalah, apapun juga. Baik itu ya datang sengaja atau tidak sengaja, sekonyong-konyong datang. Ya, itu masalah. Kita harus menyadari. Maka kita perlu belajar mensikapi dengan benar. Yaitu dengan bergembira, bersukacita di dalam Tuhan. Seperti dikatakan Rasul Paulus itu dalam Filipi 4:4, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Itu sangat perlu kita miliki di dalam hidup ini, supaya di situ ketika masalah pencobaan boleh datang, di situ ada maksud Tuhan untuk kita memperoleh iman yang lebih tinggi. Iman yang lebih tinggi. Karena kedatangan Tuhan ke dunia ini
yang kedua kali ingin menyatakan maksud kedatangan bagi orang-orang percaya. Apa toh yang Tuhan cari? Adakah Tuhan tuh menanyakan rumahmu bagaimana? Rumahmu, mobilmu berapa? Ya. Apalagi uangmu berapa? Mungkin kalungmu berapa? Dan lain-lain. Mari kita baca sebagai penutup dalam Lukas 18. Lukas 18 ayat 8. Lukas 18 ayat 8. Demikian firman Tuhan, ya. Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Ini yang penting. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ya, ini yang sangat Tuhan harapkan ketika dia datang ke dunia untuk menyatakan diri kepada orang-orang percaya itu. Tuhan tidak melihat seberapa yang kita miliki di dalam dunia ini. Namun yang penting adalah adakah iman di bumi ini. Maka Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, mari di dalam dunia ini begitu banyak masalah. Ya. Saya kadang-kadang beberapa hari berpikir aku sebenarnya tua piye ya. Sebenarnya terus gimana kadang-kadang bergul ke situ. Ya. Kalau nanti sudah tidak bisa apa-apa bagaimana? Adakah anak-anak bisa menjaga saya? Adakah anak-anak bisa merawat saya? Seringkali juga berpikir ke situ. Ya. Namun yang penting entah dalam kondisi ketika nanti kita sudah tidak berdaya lagi, kita mau dipanggil Tuhan, ya kita tetap di dalam iman. Ya, Tuhan itu begitu luar biasa untuk kita, kasih-Nya yang besar. Ketika kita dapat iman, waduh, perjuangan kita untuk memiliki iman itu wah memang membayar harga mahal, tapi Tuhan pun tidak akan membiarkan kita. Tuhan akan menganugerahkan kemuliaan-Nya, mahkota untuk kita semuanya. Dan untuk itu Bapak Ibu, inilah sesuatu yang indah yang perlu kita ya sikapi bagaimana Tuhan melalui firman Tuhan pada saat ini. Mari kita terus berpacu dalam iman. Dan kita doakan juga anak-anak Tuhan dengan peristiwa yang terjadi saat ini. Ya kita doakan biar kiranya terus selalu tetap berbahagia, bersukacita di dalam Tuhan. Untuk kehidupan iman mereka semakin mantap. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.